Shalom, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali kita bertemu di dalam kebenaran firman Tuhan, di mana pagi hari ini kita bersama-sama memperingati dan merayakan kebangkitan Kristus Yesus Tuhan kita. Sebelumnya mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, dengan penuh sukacita kami datang di hadapan-Mu. Bersyukur untuk kesempatan hari ini. Kami masih ada sebagaimana kami ada. Itu karena berkat dan pertolongan Tuhan atas kami. Perlindungan-Mu yang sempurna nyata atas kami. Dan saat ini kami dipertemukan di dalam kebenaran firman Tuhan yang menjadi berkat bagi kami. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Paskah adalah kemenangan bagi setiap orang percaya. Berita kebangkitan Kristus Yesus Tuhan merupakan kebanggaan bagi kita sekalian. Jadi Paskah merupakan kebanggaan bagi orang-orang percaya, bagi saudara dan saya. Kalau kita memperingati dan merayakan Paskah kebangkitan Kristus, kita mau menyatakan kepada dunia ini bahwa Tuhanku itu hidup. Amin. Tuhanku itu hidup. Sekali lagi, Paskah merupakan kebanggaan bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Saya katakan ini karena ada dasarnya, saudara. Jadi saya tidak boleh ngomong sembarangan. Harus ada bukti yang melandasi itu. Kenapa kita berbangga dan kita dengan sukacita merayakan Paskah, memperingati Kristus yang bangkit. Sementara di luar sana banyak berkembang berita-berita bahwa Yesus yang disembah oleh orang Kristen itu sebetulnya bukan Yesus yang itu gitu. Tapi tidak jadi masalah. Kita mempercayai bahwa Yesus adalah telah mati, disalibkan, dikuburkan, pada hari yang ketiga dia dibangkitkan. Baik, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan membaca terlebih dahulu firman Tuhan dari 1 Korintus pasal yang ke-15. Ayat yang ke-13 sampai ayat berikutnya. Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Ini adalah dasar daripada iman Kristen, yaitu tentang bangkitnya Kristus. Artinya bahwa Tuhan daripada orang Kristen, Tuhan orang percaya, itu adalah Tuhan yang hidup. Karena kita tidak menyembah yang mati, kita tidak beribadah kepada Allah yang mati, kita tidak beribadah berdoa kepada Allah yang tuli, Allah yang bisu, tetapi kita beribadah menyembah kepada Allah yang hidup. Allah yang hidup adalah Allah yang sanggup berbuat dan melakukan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Haleluya. Allah yang hidup adalah Allah yang sanggup dan mampu mendengar setiap seru doa umatnya. Maka daripada itu Paulus berkata,
Kalau Yesus itu tetap mati, maka kamu sia-sia beribadah kepadanya. Tetapi karena Kristus hidup, Kristus bangkit, Dia ada, maka kita tidak sia-sia. Oleh sebab itu saudaraku, kebangkitan Kristus membawa pengharapan yang baru dan kuat di dalam hidup kita. Tuhanmu bukan Tuhan yang tinggal di dalam kuburan, tetapi Tuhanmu, Tuhanku, Tuhan kita adalah Tuhan yang ada di surga. Tuhan yang mendengar setiap seru doa umatnya. Tuhan yang sanggup melakukan perkara yang besar bagi kita. Perkara besar yang pertama yang dilakukan oleh Kristus kepada kita adalah pemberesan dosa. Nah, dosa merupakan hal yang paling utama dalam hidup manusia, saudara. Karena upah daripada dosa adalah maut, keterpisahan manusia dengan Allah Sang Pencipta. Dan upah dosa ini akan mendatangkan kebinasaan kekal, dan itu dibereskan oleh Kristus. Sebab Ia mati untuk dosa kita. Ya. Pasal 15 dari 1 Korintus pasal 15 ayat yang ketiga saya baca. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Jadi kematian Kristus itu untuk pemberesan dosa, penebusan dosa. Dia bangkit, selesai sudah. Ya. Loh, kalau begitu saya sudah tidak punya dosa. Oh, bukan di situ. Kita harus memahami ini dengan benar. Ini butuh waktu yang panjang, tapi puji Tuhan untuk jemaat di Sirah Kencong kan sudah memahami ini. Ya, jadi di sini saya tidak akan terlalu panjang menyampaikan ini. Kematiannya adalah untuk penebusan dosa. Tetapi saudara, kita harus bertanggung jawab dengan karya penyelamatan itu. Nah, disinilah kehidupan kekristenan yang harus kita kerjakan dengan baik, mengerjakan keselamatan dengan penuh tanggung jawab. Nanti dalam sesi yang lain saya akan sampaikan ini. Tapi hari ini saya hanya menyampaikan tentang berkat daripada kebangkitan Kristus ini. Karena kita beribadah kepada Allah yang hidup, maka kita tidak pernah sia-sia. Kita mempunyai pengharapan yang baru, pengharapan yang kuat di dalam Tuhan. Allah kita bukanlah Allah yang mati. Allah kita adalah Allah yang hidup, Allah yang bergerak, Allah yang bekerja. Oleh sebab itu saudaraku, Paskah merupakan kebanggaan bagi kita, karena kita tidak menyembah Allah yang mati. Kebangkitan Kristus seharusnya membawa perubahan besar dalam hidup orang percaya. Kalau hari-hari ini saudara cukup pesimis tentang kehidupan, apalagi saat ini saudara, dampak dari virus corona ini, perekonomian menjadi runtuh, pendapatan menjadi berkurang, ekonomi hancur. Jangankan jemaat, pendeta juga banyak yang ekonominya merosot, jujur saja. Tapi saya bukan tipe pendeta yang makan dari persembahan, bukan. Saya hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Saya hidup di dalam berkat Tuhan. Dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apapun yang terjadi saat ini tidak akan membuat kita patah semangat, karena kita punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang sanggup berkarya, Tuhan yang sanggup membuka pintu bagi kita. Kalau engkau hari-hari ini cukup pesimis, hidup dalam ketakutan, ingat, Tuhanmu bukan Tuhan yang mati. Tuhan kita sanggup bekerja berkarya pada kita. Tapi saya tidak membawa saudara kepada pengertian yang salah di sini. Jangan sampai karena kita punya Tuhan yang hidup, kemudian kita menjadikan Tuhan sebagai alat pemenuhan kebutuhan jasmani kita.
Tetapi justru kita memiliki Tuhan yang hidup, maka kita akan beribadah kepada Dia dan menyembah dengan Dia dengan penuh penghormatan, dengan penuh kegentaran. Tetapi kita tetap memiliki pengharapan yang kuat di dalam Dia. Yang pertama, berkat Paskah adalah kembali mengingatkan kita, jangan takut, Tuhanmu Tuhan yang hidup. Dan yang kedua, saudara, kebangkitan Kristus ternyata berdampak pada perubahan yang luar biasa. Yang saya maksudkan di sini contohnya adalah Rasul Paulus yang menuliskan surat ini. Kita maju kepada ayat yang ke-9 dari pasal yang ke-15, 1 Korintus 15. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat. Ayat 10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Amin. Kebangkitan Kristus yang kedua berdampak kepada kehidupan. Rasul Paulus menyatakan siapa dirinya di masa yang lalu. Dia adalah seorang penganiaya jemaat. Artinya saudara, jujur Paulus berkata, aku dulu orang jelek, orang jahat. Tetapi semenjak perjumpaan pribadi antara Saulus yang kemudian menjadi Paulus dengan Kristus, merubah dia dari seorang penganiaya jemaat menjadi pemberita firman. Tidak sekedar menjadi orang baik, tapi merubah seluruh kehidupannya. Harusnya hal ini juga terjadi kepada setiap orang yang percaya. Kita tidak sekedar bangga punya Allah yang hidup, tapi kalau hidupmu tidak pernah mengalami perubahan, itu sia-sia. Justru kebanggaan kita memiliki Allah yang hidup dapat kita buktikan dengan berubahnya cara hidup kita. Kalau Paulus jelas berkata, aku dulu penganiaya jemaat, tetapi sekarang aku justru bekerja lebih keras daripada mereka. Maksudnya rasul-rasul yang lain. Paulus bekerja secara luar biasa di dalam pemberitaan firman Tuhan. Artinya ia mempersembahkan hidupnya secara total kepada Allah. Dan dia mau dipakai menjadi alat Tuhan. Harusnya ini yang menjadi perubahan dalam hidup kita. Paskah tidak sekedar kita peringati, tapi Paskah membuka hati kita, membuka hidup kita, untuk kita dapat dipakai menjadi alat Tuhan. Berkat Paskah ini harusnya membawa kita kepada perubahan yang besar. Tidak sekedar kita punya pengharapan, tetapi justru di dalam pengharapan itulah kita buktikan, aku mau menjadi alat di tangan Tuhan. Haleluya. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini memberkati saudara sekalian. Apakah kita mau mengalami perubahan? Itu tergantung respon kita. Perjumpaan pribadi kita dengan Tuhan harusnya merubah hidup kita dari orang yang jahat menjadi alat di tangan Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kebangkitan Kristus tidak membuat kita memiliki iman yang sia-sia, pengharapan yang sia-sia, tapi justru membawa kita kepada satu semangat yang luar biasa. Semangat itu ada karena apa? Kita punya Tuhan yang hidup. Dia sanggup mendengar seru doa kita. Saya ingat satu pujian begini. Berseru memanggil namanya,
Berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Tuhan kita hidup. Apakah saudara mampu memahami dan merasakan bahwa Tuhanmu hidup? Seringkali kan banyak orang Kristen ini mengeluh. Cuma bisa tepuk tangan di gereja tapi hidupnya penuh dengan keluhan. Karena apa? Ya tidak menyadari bahwa dia punya Tuhan yang hidup. Tetapi bagi kita tahu hari ini Tuhanku hidup. Maka aku punya pengharapan yang kuat. Karena aku punya pengharapan kepada dia, maka aku meresponi itu dengan membawa hidupku kepada perubahan. Dari orang yang biasa-biasa menjadi orang yang dipakai oleh Tuhan. Inilah berita Paskah yang memberkati kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya sekalian. Kita akan berjumpa di dalam renungan firman Tuhan yang berikutnya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan bersuka cita. Pagi hari ini Engkau meneguhkan kembali kepada kami. Di tengah-tengah keadaan yang mencekam saat ini. Di tengah-tengah ketakutan dan kekalutan banyak orang. Kembali firman-Mu mengingatkan kepada kami bahwa Yesus itu hidup. Yesus sanggup berbuat segala sesuatu yang luar biasa. Oleh sebab itu saat ini kami dikuatkan kembali. Di tengah-tengah keadaan yang tidak menentu, kami tetap bersuka cita. Karena kami tahu Tuhan pasti turun tangan. Tuhan pasti sanggup melakukan sesuatu yang luar biasa atas kami. Namun Tuhan, bukan saja kami bangga memiliki Allah yang hidup. Justru karena kami beribadah kepada Allah yang hidup, maka kami akan memperhatikan cara hidup kami. Kami mau hidup berkenan di hadapan-Mu, menjadi alat di dalam tangan-Mu. Terima kasih untuk firman Tuhan yang kami terima.